alat pembelajaran. Nah, alat pembelajaran yang kita memudahkan untuk mempelajari nilai sudut-sudut di dalam trigonometri. Nah, kita tahu bahwa di dalam trigonometri nanti kalau akan pelajari di dalam trigonometri itu ada 360 derajat. Jadi dalam satu lingkaran itu ada 360 derajat dan setiap sudut itu mempunyai nilai. Yang akan kita buatkan nanti adalah nilai sudut-sudut istimewa 5 derajat, 60 derajat, 90 derajat, begitu ya. Kemudian sampai 360. Nah, jenis-jenis sudut dalam trigonometri itu ada 3 macam ya, yang sudut utama. Ini sudut utama. Nah, yang pertama adalah apa? Sinus ya. Ini kita singkat dengan sin. Kemudian yang kedua adalah kosinus. Kita singkat dengan cos. Dan yang ketiga adalah tangen. Kita singkat dengan tan. Nah, di sudut istimewa ini tadi saya sudah sebutkan dimulai dari 0, 30, 45, 60 dan 90. Jadi contohnya adalah sinus. Kalau dia kita berikan di sini 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Kalau sinus nilainya adalah 0. Kemudian kalau 30 adalah 1/2. Ini 1/2 akar 2. Di sini adalah 1/2 akar 3, di sini 1. Terbalik untuk kosinus ya. Jadi kosinusnya kita balik dari sana. 1 di sini adalah 1/2 akar 3. Di sini sama 1/2 akar 2. Di sini adalah 1/2. Di sini 0. Nanti naik lagi sampai 360 derajat. Itu nanti akan kita buat di lingkaran ini. Kemudian di tangennya itu di sini adalah 0. Kemudian di sini adalah 1/3, di sini 1. Kemudian di sini adalah akar 3. Nah, di sini adalah tak terhingga ya. Tak terdefinisi atau tak terhingga. Nah, ini yang akan kita buat nanti di sini. Jadi sudut-sudut ini yang akan kita buat nanti di dalam alat peraga ini untuk memudahkan. Jadi nanti dalam pembelajaran kita tidak perlu dengan tabel. Jadi kita tinggal hanya memutar rodanya nanti, maka muncul nilai dari sudut-sudut ini. Ya, jadi kita contohkan seperti ini. Jadi nanti yang pertama adalah yang kita akan butuhkan. Alatnya adalah alat utama ini, bahan utama ini triplex nanti. Ukurannya mungkin nanti, ya. Tulis. Ya silakan. Kasih. Ada ya. Oke. Ada yang dirubah. Ada ya Pak. Ya nanti kita ruang ini mempermudah. Kita gunakan triplex semua. Oke, yang bahan-bahannya dulu ya. Bahan dulu. Bahan dulu yang akan kita butuh. Bahan, semua menulis bahannya adalah triplex. Triplex. Ya. Itu 60 kali 80 ya. Satu meter ini kita butuh. Kalau besar begitu, Ini 1 meter. Berapa 1 meter? 1 meter. pasti. Bisa. Setengah kali setengah. Meter sudah sekali. 1 kali Satu. Berarti dua ya. Gaji atau kita potong ukuran yang 50 kali 50 cm. Jadi mungkin seukuran seperti ini, lebarnya 50,
panjangnya juga 50, berarti dia persegi begitu ya, 50 kali 50. Jadi yang pertama ini kita tulis langkah-langkah membuatnya. Jadi ini seperti ini triplexnya kita pakai auto, bentuknya seperti ini ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Jadi ini yang saya sudah gambar di papan, misalnya ini adalah triplex yang pertama. Nah, kemudian setelah itu kita buat potong lagi, kita buat rodanya dari triplex juga berbentuk lingkaran seperti ini. Ini jadi kita buat, kemudian kita nanti potong pakai cutter. Kalau pakai gergaji kan tidak bisa. Jadi pakai cutter kan, makanya kita ada cutter begitu. Jadi nanti kita pasang di sini ya. Nah, kalau sudah kita potong seperti itu, nanti kita ukur jaraknya dari atas ke lingkaran ini, dari bawah ke lingkaran ini, dari kanan ke lingkaran ini, dari kiri ke lingkaran ini. Ukuran apa jaraknya sama, ukurannya sama supaya seimbang ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat sudut-sudutnya mulai dari sini. Di dalamnya, di dalam triplex ini, di triplex ini kita membuat sudutnya di sini. Jadi kita membuat di sini mulai dari ini. Nanti mereka print saja atau mereka pakai spidol rumahnya? Ada print saja. Print saja, kalau nanti ditempel ya nanti print karena kita Paling bagus. ya supaya tinggal tempel saja nanti. Mulai dari 0, kemudian di sini 90, 180, 200, tinggal bagi saja di sini 30, 45 ya. Ini 30, 45, 60 ya. Jadi sampai di sini, ini sampai di sini adalah 360. Jadi nanti yang ini yang seperti bulat di ini tertulis ini ada sudut-sudutnya. Itu nanti kita tempelnya di sini. Ini kita tempel di sini semua. Di luar roda lingkaran, begitu ya? Ya. Jadi nanti kita akan tempel di luar roda lingkaran seperti ini. Seperti papan. Oke, jelas. Nah, kemudian untuk menuliskan nilai-nilai sudutnya, nah di dalam roda ini, kita kasih di belakangnya roda. Jadi jadi ini sebelum dipasang di dalam, kita nanti pasang apa nilai-nilainya di sini kita akan Di dalam sini ya. ya. Jadi mulai kita tulis di dalam. Nah, jadi kita tuh mulai di sini. Tadi kalau 0 berarti di sini adalah kosinus ya, 1 ya, kosinus di sini 0 begitu ya. Kemudian kalau di seperti di 30-nya berarti di sini adalah 1/2. Di sini 1/2 akar 3. Kemudian di sini Berapa yang tadi itu? 30. Seperti akar 3 ya. Akar 3. Ini di dalam ya, jadi di belakang ini. Jadi kalau kita kasih keluar ini, ya nanti itu kita bikin sudut-sudut ini nanti juga akan jadi di sini 0. Ini untuk mewakili sinus ini ya. Ini untuk mewakili sinus. Jadi di sini adalah 0 1/2. Di sini adalah 1/2 akar 2. Di sini 1/2 akar 3. Di sini adalah 1. Begitu ya.
Jadi ini nanti buka satu, ya. Kita buka satu. Kita buka, ya. Jadi kalau di sini 0, kita tunjuk, kita putar rodanya, kita pasang ke angka 0, maka yang akan terlihat adalah bilangan ini. 01. 0 untuk sinus, 1 untuk kosinus, dan 0 untuk tangen. Begitu ya. Kita putar rodanya ke angka 30, misalnya kita sudah pasang angka 30 di sini, kita putar, maka yang muncul di lubang adalah 1/2 untuk sinus, 1/2/3 untuk kosinus, dan 1/3/3 untuk tangen. Kita putar ke seterusnya, misalnya sampai ke 90, begitu ya. Kita putar ke 90, maka yang terlihat adalah angka di sini 1, di sini adalah 1/2, di sini adalah dia seperti S tidur, itu artinya tahingga ya. Tahingga. Yang dibilang juga angka 8 juga artinya S tidur begitu, itu dibaca tahingga. Kalau di angka 90 dan seterusnya. Jadi sudut berapapun kita tunjuk, maka akan muncul angka-angka seperti ini, ya. Jadi langsung muncul langsung 3 nilai untuk baik sinusnya, baik kosinusnya maupun tangennya, gitu ya. Nah, nanti di samping lubang-lubang ini, karena nanti kalau kita bikinnya untuk di lingkaran luar itu adalah nilai sinus, berarti nanti di sini kita akan tulis sini adalah sinus, ya. Di samping lubang, di tengahnya adalah kosinus, di sini adalah tangen. Artinya apa? Pada saat kita putar di angka 90, maka terbaca di sini adalah nilai sinus sebesar 1, nilai kosinus sebesar 0, dan tangen tahingga, begitu ya. Ya, jelas. Oke, jadi nanti akan mempermudah. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan tabel, kan lebih rumit kalau kita menggunakan banyaknya satu-satu. Tetapi kalau kita menggunakan roda, ini kita tinggal memutar rodanya saja, langsung muncul semua nilainya. Kita putar ke 30, langsung keluar sinusnya 1/2, kemudian 1/2/3 untuk kosinus, kemudian 1/3/3 untuk tangen, gitu. Nah, jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti kami akan ketikkan untuk langkah-langkah kerjanya, ya. Nanti akan kita ketik untuk langkah-langkah kerjanya. Nanti bahannya, ya. Jadi nanti kalau kita sudah mau laksanakan, nanti disiapkan alat-alat bahannya. Kalau untuk alat-alatnya mungkin kalian bisa bawa yang lain, toh? Kalau untuk alatnya, tapi untuk bahannya nanti kami yang siapkan, ya. Untuk bahan ini ya, yang ini nanti siapkan. Sementara kalau yang ini kan bisa bawa yang di rumah, toh? Ya, ada yang orang tua yang sudah bergaji, pinjam dulu. Nanti kan tidak disimpan di sekolah, dibawa kembali setelah menyelesaikan sekolah. Pisau cutter, ya. Nanti Penguatan, profil, Oke, jadi di balik proyek ini sebetulnya punya tujuannya, ya. Gimana kamu bisa menjalankan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Pada saat kamu proyek,
kamu di situ saling membantu, saling menghargai, saling apa lagi ya, saling mendukung satu sama lain, ya. Tidak ada bully-bully di sini ya. Ada yang tidak senang dengan satu, tidak boleh, harus semua dirangkul, ya. Di situ akan menunjukkan kamu punya kreativitas, gitu ya. Ya, jangan ada yang merasa paling bisa. Jadi Semua bisa. bukan hanya hasil akhirnya itu tadi, tapi nilai-nilai yang Nilai-nilai Pancasila. nilai Pancasilanya pada saat kami melaksanakan itu ya. Yang mulia. Bisa dipahami ya? Jadi hanya fokus sama hasilnya saja ya. Tapi dalam prosesnya itu lagi kerjasamanya, saling menghargainya, ya. Tarik lurus ke sini. Tarik ke sini. Terus. Udah tinggal lagi. Potong dulu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke. Satu lagi. Kamu ikan nih. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Supaya dia Supyuri Purmikaki Ya suarakanku Ya benar baba Supaya dia Suprikir
sampai pambeyusen Subuki biar aryaro Supyo supya baro Subuki biar aryaro Supye supyori Mabawin kamang susufat wakaya Rawo isofro ya baine Subore sufani Subor sudi sendowo Eri sampe pambeyusen. Yang sekarang kita akan masuk di tahap terakhir pembuatan Tropitri, roda pintar trigonometri yang akan dilakukan oleh teman-teman kelompok. Langkah selanjutnya, baut akan dipasangkan pada bagian yang sudah kita lubangi antara triplex yang sudah kita bentuk. Lalu tinggal diputar. Inilah hasil dari pembuatan Tropitri, roda pintar trigonometri. Contohnya seperti sudut 360 derajat dan 0 derajat, sinusnya sama dengan 0, kosinusnya sama dengan 1, tangenya sama dengan 0. Jika diputar ke sudut 315 derajat, maka sinusnya sama dengan min 1/2 akar 2, kosinusnya sama dengan 1/2 akar 2, dan tangenya adalah min 1. P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kami kelas 10A telah menyelesaikan proyek P5. Kasumasa Josuba.